Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan walaupun masih dalam masa pandemi corona. Harapan Pak Guru selalu ditujukan kepada kalian agar kalian selalu semangat dalam menghadapi pembelajaran daring kali ini. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian akan mempelajari mengenai luas permukaan dan volume bangun ruang, yang mana materi ini sebenarnya sudah tidak asing bagi kalian. Ya, langsung saja anak-anak, luas permukaan gabungan bangun ruang. Ayo kita amati. Meli dan Siti akan membuat kerajinan dari flanel. Perhatikan gambar di samping. Diameter es krim tersebut 7 cm. Panjang garis tepi kon 15 cm. Berapa cm persegi kain flanel yang dibutuhkan? Nah, kalau kalian amati, dalam gambar tersebut merupakan gabungan dari bangun ruang. Apa saja bangun ruangnya? Nah, ini anak-anak. Bangun ruang kerucut dan bangun ruang setengah bagian bola. Untuk itu, kita harus mencari masing-masing luas permukaan dari kedua bangun tersebut. Yang pertama, yaitu bangun setengah bagian bola. Di situ ada diameter 7 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Setengah dari 7, 3,5. Ya. Luas permukaan es krim sama dengan luas permukaan setengah bola. Jika dihitung, hasilnya adalah, kamu masih ingat, luas permukaan bola sama dengan 4πr², karena ini sebagian atau separuh sehingga dituliskan setengah kali 4 kali pi kali r², sama dengan 2πr². 2 kali pi kita gunakan 22/7 kali 7/2 kali 7/2. 7/2 itu merupakan jari-jari bola, karena di situ diameternya adalah 7, sehingga jari-jarinya adalah setengah dari 7, atau 7/2. Kalau kalian lihat bentuk perkalian pecahan itu bisa kita coret silang. Yang pertama, 2 dengan 2 itu, bagi dengan 2 habis semuanya, tersisa 22/7 kali 7 kali 7/2. Kemudian 7 dengan 7 kita coret silang, ternyata juga habis, tersisa 22 kali 7/2. Masih ada 22 dengan 2 juga dicoret silang. Sehingga tersisa 11 kali 7 cm², ketemunya 77 cm². Yang kedua, luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut ini merupakan luas permukaan kon, ya. Dicari dengan menggunakan luas permukaan selimut kerucut sama dengan pi kali r kali s. 22/7 kali 7/2 kali 15 cm. Dicoret silang semuanya ya. 22 dengan 2, 7 dengan 7, tersisa 11 kali 15 cm², sehingga ketemunya menjadi 165 cm². Nah, itu untuk luas permukaan kon. Sehingga luas permukaan es krim bisa dituliskan gabungan bangun ruang di samping adalah setengah bagian bola ditambah dengan bangun kerucut, ya, sama dengan 77 cm² ditambah 165 cm² sama dengan 242 cm². Berarti kain flanel yang dibutuhkan sekitar 242 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Contoh yang pertama cukup mudah. Kita lanjutkan yang kedua. Tentukan luas permukaan bangun berikut. Nah, di sini Pak Guru memberi contoh gabungan bangun ruang antara kubus dengan 5 segi 4. Nah, sebelum kita mencari luas permukaan dari 5 segi 4, kita cari dulu tinggi dari segitiga yang menyusun limas. Cari dengan menggunakan teori Pythagoras. T sama dengan sisi miring dikurangi sisi
alas, kemudian di akar pangkat 2. 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Akar pangkat 9 berapa anak-anak? Akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3 cm. Berarti tinggi segitiga di sini adalah 3 cm. Ya. Kalau sudah ketemu tinggi segitiganya 3 cm, kita mudah untuk mencari luas sisi tegak limas. Luas sisi tegak limas adalah luas keempat sisi tegak yang berbentuk segitiga. Perhitungannya bagaimana? Kalian amati. L sama dengan 4 kali luas segitiga. 4-nya itu dari mana? 4-nya itu merupakan jumlah segitiga yang menyusun limas, ada 4 ya. 4 kali luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali berapa? Kenapa 8? Karena alas segitiga tersebut sama dengan rusuk dari kubus 8 cm, kemudian dikalikan tinggi yang tadi kalian cari yaitu 3 cm, sehingga ketemu 2 kali 8 kali 3 sama dengan 48 cm persegi. Nah, kalau kalian sudah mencari luas sisi tegak limas, sekarang kita cari luas kubus tanpa tutup. Mengapa tanpa tutup? Karena tutupnya itu sudah ditutupi dengan bangun limas, sehingga luas kubus tanpa tutup itu merupakan luas keempat sisi tegak dan luas alasnya. Ya, berarti 4 luas sisi tegak ditambah dengan luas alasnya. Perhitungannya bagaimana? Kalian amati. L sama dengan 4S pangkat 2. 4 ini sebagai 4 sisi tegaknya. Mengapa S pangkat 2? S pangkat 2 itu merupakan lumus dari segi 4. Sisi kali sisi ditambah sisi kali sisi, atau S pangkat 2. 4 kali 8 kali 8 ditambah 8 kali 8, sehingga ketemunya 256 ditambah 64 sama dengan 320. Kalau sudah ketemu kedua bangun tersebut, kita tinggal menjumlahkan antara luas sisi tegak limas dengan luas kubus tanpa tutup. Ya, ketemunya berapa? 48 ditambah 320 sama dengan 368 cm pangkat 2. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah ya? Ya, yang perlu kalian pahami di situ, apabila ada dua bangun yang saling berdekatan atau saling bersentuhan atau menempel, berarti kita harus menghilangkan salah satu sisinya. Maksudnya menghilangkan, tidak dihitung salah satu sisinya, seperti contoh bangun ini ya. Kalau sudah cukup paham, kita lanjutkan pada volume bangun ruang. Ya, volume gabungan bangun ruang. Ayo kita amati. Nah, di situ ada sebuah bangun yang terdiri dari dua bangun ruang. Yang pertama bangun ruang kubus dan yang kedua bangun ruang balok. Nah, bangun di samping terdiri dari kubus dan balok. Ini sudah Pak Guru pisahkan. Bagaimana mencari volume gabungan? Volume gabungan ini dicari dari volume kubus ditambah volume balok. Masih ingat volume kubus rumusnya apa? S pangkat 3. Kemudian volume balok rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini ya. Sisinya berapa? 5 cm kali 5 cm kali 5 cm. Ya, ditambah 18, ini kita sebut sebagai panjang, itu sisi atau rusuk yang ke atas kita sebut 8 panjang saja karena panjangnya 18. Kemudian lebarnya sama dengan rusuk dari kubus 5 cm dan tingginya adalah 9 cm. Sehingga ketemu 125 cm pangkat 3 ditambah 810 cm pangkat 3. Berapa anak-anak? 935 cm pangkat 3. Cukup mudah ya? Ya, yang penting kalian paham dan tahu bagaimana cara mencari volume bangun ruang. Kalau itu sudah paham, saya kira untuk mencari gabungan bangun ruang itu juga cukup mudah. Contoh yang kedua, anak-anak. Nah,
Di sini Pak Guru ada sebuah bangun ruang, yang mana bangun ruang ini kalau kalian amati terdiri dari dua. Bangun apa? Ya betul, bangun tabung dan bangun kerucut. Ya. Nah ini ya, bangun tabung dengan bangun kerucut. Sama seperti tadi kalian mencari bangun kupus dan balok, kita harus mencari volume masing-masing bangun tersebut. Masih ingat volume tabung dirumuskan dengan apa? Ya, betul, dirumuskan dengan luas alas kali tinggi. Karena di sini alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya yaitu 22/7 kali 7 kali 7 kali 10 cm. 22/7 itu merupakan pi, sedangkan 7 cm merupakan jari-jari, ya. Mengapa di situ 7 cm? Karena diameternya di sini adalah 14 cm. Ini anak-anak, ini 14 cm, sehingga setengah dari 14 sama dengan 7 cm. Ada 7, ada 7. Kita coret. Nah, itu dicoret, habis tersisa berapa? 22 cm kali 7 cm kali 10 cm. Sama dengan berapa anak-anak? 1540 cm pangkat 3. Ini untuk volume tabung. Yang kedua, bagaimana mencari volume kerucut? Volume kerucut dirumuskan dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Luas alasnya sama, ini seperti luas alas dari tabung, hanya untuk kerucut diberi tambahan 1/3. Seperti itu ya anak-anak. 1/3 kali 22/7 kali 7 cm kali 7 cm kali 8 cm. Dicoret silang. Jadi berapa? 1/3 kali 22 cm kali 7 cm kali 8 cm. 22 kali 7 kali 8 itu dihitung dulu, ketemunya 1232 cm pangkat 3/3, ya, sama dengan 410,67 cm pangkat 3. Setelah volume kedua bangun tersebut sudah ketemu, tinggal kita menjumlahkan saja untuk volume gabungannya, yaitu volume tabung ditambah volume kerucut. 1540 cm pangkat 3 ditambah 410,67 cm pangkat 3. Ketemunya sama dengan 1950,67 cm pangkat 3. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah dipahami ya? Ya, itu merupakan luas permukaan dan volume gabungan dari bangun ruang. Syaratnya hanya kalian harus paham bangun ruang yang menyusun itu bangun apa, kemudian luas permukaan dan volume dicari dengan rumus yang sudah Pak Guru berikan pada pembelajaran sebelumnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.